Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rangkuman tentang pencarian jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra. Yaitu adapun anggota kelompok kami ada Lian Saputri, Meli Kristina Sitorus, ada saya sendiri Lisa Arianti dan Prita Widya Utari. Baiklah, di sini persoalan dalam menemukan jalur terpendek seiring dengan penghematan waktu yang tersingkat. Jumlah rute yang ditempuh juga menjadi persoalan tersendiri untuk mencapai tempat tujuannya. Kita akan menentukan titik manakah yang harus dilalui hingga mendapatkan tempat tujuan dengan jarak terpendek dan penggunaan waktu yang tersingkat dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Pencarian lintasan terpendek merupakan persoalan optimasi. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar Wieber Dijkstra. Cara kerja algoritma Dijkstra dalam pencarian jarak terpendek adalah perhitungan dari vertex asal ke vertex terdekatnya, kemudian ke vertex yang kedua, dan seterusnya. Short paths, persoalan untuk mencari lintasan terpendek antara dua buah vertex pada graf berbobot yang memiliki gabungan nilai jumlah bobot pada edge graf yang dilalui dengan jumlah yang paling minimum atau dapat dinyatakan juga sebagai berikut. Diberikan sebuah graf berbobot dengan himpunan vertex V, himpunan edge E, dan fungsi bobot bernilai bilangan real. Kemudian metode yang digunakan yaitu ada algoritma Dijkstra, dikenal juga sebagai algoritma greedy, yaitu algoritma yang penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum. Short paths merupakan persoalan untuk mencari lintasan terpendek antara dua buah vertex pada graf berbobot yang memiliki gabungan nilai jumlah bobot pada edge graf yang dilalui dengan jumlah yang paling minimum. Kemudian, langkah-langkah dalam menyelesaikan jalur terpendek ini dengan menggunakan algoritma Dijkstra secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar jarak, daftar vertex sebelumnya, daftar vertex yang telah dikunjungi, dan daftar vertex saat ini. Kedua, semua diberikan nilai pada daftar jarak tidak terhingga kecuali vertex awal yang merupakan titik permulaan yang diberi nilai 0. Yang ketiga, vertex yang telah dikunjungi diberi nilai fase. Yang keempat, semua nilai pada vertex sebelumnya diberikan nilai khusus yang menyatakan belum terdefinisi semua 0. Yang kelima, vertex saat ini diset menjadi vertex awal. Yang keenam, marking vertex menjadi telah dikunjungi. Yang ketujuh, update daftar jarak dan daftar vertex sebelumnya berdasarkan vertex mana yang dapat segera dikunjungi dari vertex saat ini. Yang kedelapan, perbarui vertex saat ini ke semua vertex yang belum dikunjungi yang dapat dicapai oleh short paths dari vertex awal. Yang terakhir, ulangi dari langkah 6 sampai semua titik dikunjungi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli Kristina Sitorus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat contoh dari graf yang akan diselesaikan dengan algoritma Dijkstra-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar grafnya. Bisa kita lihat dari titik A ke B 2, A ke C 8, A ke D 3, dan seterusnya. Selanjutnya untuk perhitungan tabel Dijkstra-nya bisa kita lihat di dalam tabel seperti berikut. Yang pertama sekali kita ambil titik atau vertex yang ada di dalam graf. Dari vertex A sampai dengan vertex J. Setelah itu kita mulai dari titik A, kita beri 0. Dan dari titik B sampai dengan J kita beri tanda tak hingga. Dan kita update nilainya, kita mulai dari titik A. Dari titik A ke A 0, dari titik A ke B 2, dari titik A ke C 8, dari titik A ke D 3, dari titik A ke E tak hingga karena dari titik A ke E tak terhubung. Dan dari titik A ke F juga tak hingga sampai dengan titik J. Setelah itu, karena dari titik A sudah dilewati, maka kita beri tanda bintang. Untuk melanjutkan ke titik selanjutnya, bisa kita lihat dari titik A-nya nilai yang paling minimum, yaitu di titik B2. Sehingga kita mulai lagi dari titik B. Dari titik B ke A sudah dilewati, maka 0 dari titik B ke B 2, dari titik B ke C nilainya 5,
sehingga bisa kita update lagi nilainya. Minimum 8, titik koma 5 ditambah nilai dari B 2. Nilai minimum 8 dan 7 yang paling minimum yaitu 7. Dari titik B ke D tidak terhubung, maka bisa kita tulis 3 karena dari titik A-nya sudah diketahui nilainya 3. Dari titik B ke F, kita update juga lagi nilainya karena terhubung. Minimum tak hingga titik koma dari titik B ke E nilainya 2, sehingga 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nilai yang paling minimumnya yaitu 4. Dan dari titik B ke F tak terhubung, maka kita simbolkan masih tak terhingga. Dan dari titik B ke D nilainya yaitu 4, sehingga minimum tak hingga titik koma 2 ditambah 4, sehingga nilai yang paling minimum yaitu 6. Dari titik B ke H itu tak hingga sampai dengan titik J. Setelah itu, karena dari titik B sudah terlewati, maka kita beri tanda bintang. Untuk melanjutkan ke titik selanjutnya, kita lihat dari titik B nilai yang paling minimum yaitu D, yaitu 3. Maka kita mulai lagi dari titik D, bisa kita update lagi nilainya seperti yang tadi dijelaskan. Kita mulai lagi dari titik E, selanjutnya ke titik G, selanjutnya ke titik C, dan sampai ke titik J. Dari titik J ke A sudah dilewati, dari titik J ke B sudah dilewati juga, dari ke C sudah dilewati, dari D sudah dilewati, dari E sudah dilewati, dari J ke F 13, dari J ke G sudah dilewati 6, dari J ke H 11, dari J ke I juga masih kita simbolkan tak hingga karena dari J ke I tidak terhubung. Dan dari J ke J nilainya 9. Karena dari J sudah titiknya sudah kita lewati, maka nilai dari J kita beri tanda bintang. Oke, untuk selanjutnya dari titik H menuju titik I. Yang ini dilewatin karena nilainya sudah dari titik ini sudah dilewati, maka diberi tanda bintang. Dari H menuju titik I bernilai 4 ditambah dengan nilai H, jaraknya yaitu 11, nilainya yaitu 15. Tak hingga dengan 15 itu karena lebih kecil 15, yang kita ambil itu 15 karena yang kita cari yaitu titik terpendek, jarak terpendeknya. Selanjutnya itu dari titik F menuju titik I, yaitu 8 ditambah dengan 12 yaitu 20. Nah, selanjutnya yang kita ambil yaitu rute terpendek. Di sini rute terpendeknya yaitu 15. Nah, jadi nilainya yaitu 15 kita bintangi karena telah melewati titik tersebut. Oke, selanjutnya dari perhitungan tabel di atas hingga akan menghasilkan jalur terpendek dari node A ke setiap node yang ada. Untuk melihat jalur mana yang terpilih dan ditelusuri sehingga akan terdapat titik terpendeknya, yaitu A menuju B yaitu 2, A menuju C 7, A menuju D yaitu 3, A menuju E yaitu melewati A, B, E yaitu 4, A menuju F yaitu melewati A, B, E, dan F yaitu nilainya 13, A menuju G yaitu melewati A, B, dan G yaitu nilainya 6. Untuk A menuju H yaitu melewati titik A, B, E, H yaitu 11. A menuju I yaitu melewati titik A, B, E, H, I yaitu bernilai 15. Selanjutnya yang terakhir yaitu A menuju J yaitu melewati titik A, B, E, J yaitu bernilai 9. Jadi kesimpulannya adalah dari penelitian dan hasil implementasi algoritma Dijkstra berdasarkan lintasan, maka dapat diambil di kesimpulannya bahwa yang pertama, dalam penentuan jalur terpendek algoritma Dijkstra
beroperasi dari node awal atau sumber ke node tujuan, di mana masing-masing node memiliki nilai jarak yang telah ditetapkan. Kedua, dengan menggunakan metode algoritma Dijkstra ini dapat ditentukan jalur terpendek dari sebuah jalur perjalanan dengan menentukan vertex awal dan vertex tujuan serta membandingkan nilai vertex tersebut. Terima kasih.